Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Sahabat, kita dengarkan kisah perang Mut'ah. Dalam rangka mendakwakan Islam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada raja-raja yang isinya mengajak mereka masuk Islam. Salah satunya ditunjukkan kepada raja negeri Busrah melalui Sayyidina Haris bin Umair Azir radhiyallahu anhu. Ketika tiba di Mut'ah, Sayyidina Haris radhiyallahu anhu dibunuh oleh Surabil Ghasani, salah seorang gubernur kaisar. Membunuh utusan adalah hal yang tidak bisa diterima oleh siapapun. Baginda Rasulullah SAW sangat marah atas peristiwa ini. Beliau segera menyiapkan 3.000 orang pasukan dan memilih Sayyidina Zaid bin Haris radhiyallahu anhu sebagai panglimanya. Kemudian beliau berpesan, jika Zaid syahid, angkatlah Ja'far bin Abi Thalib sebagai panglima. Jika ia juga syahid, angkatlah Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sebagai panglima. Jika ia juga syahid, maka terserah kaum muslimin untuk mengangkat panglimanya. Ketika mendengar ucapan ini, seorang Yahudi berkata, ketiga orang yang ditunjuk itu pasti akan mati syahid. Sebab jika nabi-nabi terdahulu berkata seperti itu, pasti akan terjadi. Baginda Nabi SAW membuat bendera putih dan menyerahkan kepada Sayyidina Zaid bin Haris radhiyallahu anhu, dan beliau sendiri beserta rombongan sahabat berangkat melepas kepergian mereka. Di batas kota ketika para pengantar akan kembali, baginda Rasulullah SAW berdoa untuk para pejuang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kalian dengan keselamatan dan kemenangan serta dilindungi dari segala keburukan. Doa baginda Rasulullah SAW ini dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu dengan 3 bait syair yang maksudnya, aku ingin ampunan Tuhanku atas dosa-dosaku. Aku ingin sebilah pedang yang akan memancarkan darahku, atau sebilah tombak yang akan menusuk usus dan hatiku sehingga memburai keluar dari perutku. Dan jika kelak orang-orang melewati kuburku, mereka akan berkata, wahai pejuang, semoga Allah memberi petunjuk dan kejayaan atasmu. Engkau betul-betul mendapatkan petunjuk dan kejayaan itu. Setelah itu berangkatlah pasukan tersebut. Ketika Surabil Ghasani mendengar keberangkatan pasukan itu, ia pun menyiapkan 100.000 tentara untuk melawannya. Saat pasukan muslim bergerak maju, terdengar tentara untuk melawannya. Saat pasukan muslim bergerak maju, terdengar pula berita Heraklius, kaisar Romawi, berangkat bersama 100.000 tentaranya untuk melawan pasukan muslimin. Dengan jumlah musuh yang begitu banyak, sebagian sahabat menjadi ragu apakah terus bertempur atau memberitahu baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu dengan lantang berkata, wahai para sahabatku, apa yang kalian takuti? Untuk apa kalian keluar meninggalkan rumah? Tujuan kalian adalah memperoleh syahid. Kita adalah orang-orang yang tidak bertempur dengan mengandalkan kekuatan dan banyaknya pasukan. Kita hanya berperang demi agama, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Majulah, majulah. Salah satu dari 2 kesuksesan pasti kita dapatkan, mati syahid atau menang. Mendengar kata-kata tersebut, bangkitlah semangat kaum muslimin. Mereka terus maju hingga ke Mut'ah. Terjadilah pertempuran antara 2 pasukan itu di Mut'ah. Pada mulanya bendera dibawa oleh Sayyidina Zaid bin Haris radhiyallahu anhu. Saat perang mulai berkecamuk, saudara Surabil telah terbunuh dan kawan-kawannya melarikan diri. Surabil pun lari dan bersembunyi di sebuah benteng, dan ia mengirim utusan untuk meminta bantuan kepada Heraklius. Kaisar Heraklius mengirimkan lagi pasukan bantuan, kurang lebih sebanyak 200.000 tentara, sehingga pertempuran bertambah sengit. Akhirnya Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu mati syahid, dan bendera kaum muslimin diambil oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu ia memotong kaki kuda agar tidak berpikir olehnya untuk pulang ke rumah. Ia membaca beberapa bait syair yang artinya, hai manusia, betapa indahnya surga dan betapa indahnya mendekati surga. Betapa indahnya ia, betapa sejuk airnya. Bagi orang-orang Rum telah tiba saatnya siksa, dan aku wajib untuk membuat mereka binasa. Ia menghunus pedangnya dan menerobos ke medan tempur melawan orang-orang kafir.
Karena ia panglima pasukan, maka bendera berada di tangannya. Pada mulanya bendera itu dipegang dengan tangan kanannya, tetapi orang-orang kafir telah memotong tangan kanannya. Bendera itu langsung ia raih dengan tangan kirinya. Mereka pun memotong tangan kirinya. Ia segera mendekap benderanya itu di dadanya dengan lengannya yang masih tersisa sambil menggigit kain bendera itu. Lalu seseorang menebaskan pedang dari arah belakang sehingga tubuhnya terpotong menjadi dua. Ia rubuh syahid ke tanah. Saat itu Sayyidina Zafar bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru berumur 33 tahun. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, setelah wafatnya, ketika mayat itu diangkat, di bagian depan tubuhnya terdapat 90 luka. Kemudian orang-orang memanggil Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sedang makan sekerat daging di sebuah sudut pasukan. Karena sudah 3 hari ia tidak makan apapun. Mendengar apa yang memanggilnya, ia melemparkan daging itu sambil mencaci dirinya. Hai, lihatlah Ja'far telah syahid, sedangkan kamu masih sibuk di dunia. Ia maju mengambil bendera dan berperang. Tangannya terluka dan terkulai hampir putus. Kemudian jari itu ia injak dengan kakinya, lalu ditariknya hingga putus. Ia buang jari yang sudah putus itu, lalu terus maju bertempur di tengah kecamuk perang dan keadaan yang sulit itu. Terbisit keraguan di hatinya karena tidak ada kemampuan dan kekuatan untuk melawan. Namun pikiran itu hanya terlintas sekilas. Ia segera berkata kepada dirinya sendiri, wahai hati, apa yang masih kamu rindukan sehingga ragu? Istrikah? Ia sudah aku talak 3. Atau hamba sahaya? Semuanya telah ku memerdekakan. Atau kebun? Itu pun telah ku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia membaca syair yang artinya, aku bersumpah, wahai hati, kamu terus terjun ke medan laga dengan senang atau dengan berat hati. Sekian lama kamu menjalani hidup dengan sentosa. Berpikirlah, hakikatnya kamu berasal dari setetes air mani. Lihatlah kaum kafir telah menyerang. Apakah kamu tidak mencintai surga? Jika kamu tidak terbunuh sekarang, kelak akhirnya kamu akan mati juga. Setelah itu ia turun dari kudanya. Kemudian datanglah sepupunya dengan membawa sekerat daging dan berkata, makanlah ini untuk meluruskan tulang punggungmu, karena sudah berhari-hari kamu tidak makan. Baru saja diambilnya, terdengarlah suara serbuan dari satu arah. Akhirnya ia melemparkan daging itu dan segera menghunus pedangnya terjun ke kancah pertempuran. Ia terus bertempur hingga mati syahid. Dari kitab Kamis. Faidah, itulah teladan seluruh kehidupan para sahabat radhiyallahu anhuma. Setiap kisah mereka memberikan pelajaran ketidakcintaannya mereka terhadap dunia dan kerinduan terhadap akhirat. Kita tidak perlu meragukan sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhuma. Bahkan para tabi'in pun memiliki sifat-sifat tersebut. Sebagai penutup bab ini, saya akan menceritakan sebuah kisah bercorak lain. Kita telah mengetahui bagaimana keberanian para sahabat radhiyallahu anhuma melawan musuh. Sekarang marilah kita perhatikan bagaimana sikap mereka di depan para penguasa. Baginda Nabi SAW bersabda, jihad yang paling utama ialah menyampaikan kalimat hak kepada raja zolim. Semoga kita bisa meniru kisah daripada para sahabat radhiyallahu anhu, semangat mereka untuk menegakkan lillah kalimatillah. Niat amal sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.